Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Devi Indriani dengan NIM O11120118. Saya dari kelas C. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah definisi dari glikolisis. Ada B, glikogenesis, C, glikogenolysis, dan juga D, glucogeogenesis. Nah, yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis, adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa akan dioksidasi menjadi molekul asam piruvat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal atau yang paling umum kita kenal dan juga terjadi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Lalu bagian yang kedua adalah glikogenesis. Glikogenesis adalah suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah itu tinggi, seperti saat sesudah makan. Lalu ada lagi bagian ketiga yang dinamakan glikogenolysis, adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Nah, molekul ini itu dapat menjadi lebih kecil atau bahkan menjadi lebih besar, tetapi sangat jarang terjadi apabila molekul tersebut itu dapat dipecah dengan sempurna. Nah, bagian yang terakhir itu adalah glucogeogenesis, adalah suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah itu tetap seimbang, selain dengan glikogenolisis. Selanjutnya, bagian yang kedua itu adalah penjelasan mengenai siklus glikolisis, B, siklus Krebs, dan juga C, ada rantai respirasi atau biasa kita sebut dengan transport elektron. Nah, pada siklus glikolisis itu terjadi dua tahap. Nah, tahap pertama itu adalah tahap penggunaan energi, di mana pertama-tama itu akan terjadi penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase, sehingga akan terbentuk yang namanya glukosa 6-fosfat. Nah, setelah itu glukosa 6-fosfat itu akan diubah menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. Nah, selanjutnya fosfofruktokinase itu akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat, sehingga nanti berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Lalu selanjutnya aldolase akan membagi molekul gula atau biasa disebut dengan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Lalu bagian terakhir itu adalah di mana nanti dua molekul dari gliseraldehyde itu fosfat masing-masing itu akan masuk pada tahapan glikolisis pada selanjutnya. Di mana bagian tahap selanjutnya itu adalah tahap pelepasan energi, di mana triosa fosfat dehidrogenase akan mengkatalisis pemindahan elektron dan H+ dari substrat atau gliseraldehyde fosfat ke NAD+ membentuk NADH. Nah, selanjutnya itu adalah glikolisis, itu akan menghasilkan ATP, di mana pada bagian ini gula itu telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfoglycerokinase. Lalu selanjutnya gugus fosfat itu akan dipindahkan sehingga nanti menjadi 2 fosfoglikserat atau fosfoliseromutase. Nah, bagian yang selanjutnya itu adalah 2 fosfoglikserat itu akan menghasilkan yang namanya molekul H2O sehingga nanti terbentuk fosfoenol piruvat kinase oleh enolase. Nah, bagian yang terakhir itu adalah piruvat kinase itu akan mentransfer gugus fosfat sehingga nanti pada proses tahap pelepasan energi ini akan menghasilkan 2 ATP lagi. Lalu pada bagian ini adalah siklus Krebs. Bisa diperhatikan gambarnya pada bagian sebelah kanan. Nah, langkah pertama siklus Krebs itu dimulai dengan penggabungan asetil koenzim A dengan okseoasetat untuk menghasilkan molekul 6 karbon sitrat dan juga melepaskan koenzim ASH, yaitu asetil koenzim A yang terikat pada gugus sulfohidril atau biasa disebut dengan -SH. Nah, bagian kedua adalah 6 karbon sitrat yang kini tinggal 4 itu akan kehilangan molekul air atau biasa molekul air ini kita kenal dengan H2O, di mana di dalamnya itu akan terjadi perubahan menjadi isomernya yaitu molekul isositrat. Lalu selanjutnya terjadi proses oksidasi pada isositrat yang membuatnya melepaskan karbon dioksida. Nah, molekul 5 karbon alfa ketoglutarat dan juga 2 elektron. Nah, langkah keempat itu adalah alfa-aketoglutarat itu hasil langkah kelima lalu dioksidasi dengan bantuan enzim ketoglutarat dehidrogenase. Nah, langkah 4 ini sama dengan langkah ketiga karena oksidasi alfa-aketoglutarat maksud saya alfa-ketoglutarat juga akan mereduksi NAD+ menjadi NADH. Nah, lalu melepaskan karbon dioksida. Namun di sini gugus koenzim A itu akan menjadi suksinil koenzim A. Lalu langkah kelima adalah koenzim A pada suksinil koenzim A itu akan diganti
oleh gugus fosfat sehingga suksinil koenzim A itu akan berubah menjadi suksinat. Nah, kemudian suksinat ini akan membentuk yang namanya guanina trifosfat atau biasa kita kenal dengan GTP atau biasa juga dikenal sebagai energi dalam bentuk ATP. Nah, lalu ada lagi langkah ke-6, di mana langkah 6 ini suksinat dari langkah ke-5 itu kemudian dioksidasi menjadi fumarat. Pada proses ini dihasilkan energi yang tidak terlalu besar, namun dapat mereduksi yang namanya FAD menjadi FADH2. Nah, lalu bagian yang ketiga itu adalah rantai respirasi atau biasa disebut dengan transport elektron. Respirasi sebagai suatu proses oksidasi yang terdiri banyak tahapan reaksi dan juga respirasi itu adalah oksidasi seluler di mana energi yang disimpan dalam molekul-molekul makanan itu nantinya akan dilepaskan dan juga digunakan oleh sel. Nah, dalam reaksi ini itu tersebut H2O ini dan juga karbon dioksida ini merupakan hasil akhir dari energi terlepas. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal ketiga, yaitu tunjukkan dan juga jelaskan hubungan dari metabolisme karbohidrat, lipid, dan juga asam amino. Jadi, di sini perlu kita ketahui bahwa keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid itu adalah hasil akhir dari pencernaan lemak, di mana nantinya akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat, dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan juga pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak itu akan mengalami yang namanya beta oksidase, yang nantinya menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Nah, setiap 2 karbon itu akan mengikat satu molekul koenzim A, kemudian nantinya menjadi molekul asetil koenzim A yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Lalu di sini juga asetil koenzim A yang berasal dari beta oksidasi itu akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih itu akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau biasa disebut dengan jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme asam amino itu akan mengalami 3 cara, yang pertama adalah asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian masuk melalui jalur metabolisme karbohidrat. Lalu yang kedua adalah asam amino ketogenik, itu akan diubah menjadi asetil koenzim A yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Lalu yang ketiga adalah asam amino non-glukogenik dan juga non-ketogenik, itu dideaminasi dan langsung masuk ke dalam siklus Krebs. Melalui 3 cara tersebut, akhirnya asam amino itu dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan juga air atau H2O, seperti halnya karbohidrat. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal keempat, yaitu jelaskan dari metabolisme yang di tubuh manusia. Yang pertama adalah A, proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Lalu bagian B adalah proses glikolisis anaerob dan juga energi ATP yang dihasilkannya itu satu glukosa. Nah, pada bagian A itu, glikolisis seperti kita ketahui itu merupakan tahap pertama dari respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa itu akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Tahapannya yaitu fosforilase glukosa, yaitu pemindahan gugus fosfat dari ATP ke glukosa pada atom C nomor 6, sehingga membentuk glukosa 6-fosfat. Senyawa ini akan memperoleh energi bebas dari penguraian ATP menjadi ADP dengan bantuan enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat itu dikatalisis oleh enzim fosfolukoisomerase sehingga terbentuk isomer fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat itu mengikat fosfat yang dilepaskan ATP menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Senyawa ini itu bisa mendapat energi bebas dari pengurangan ATP menjadi ADP untuk kedua. Enzim aldolase pada bagian ini itu akan menguraikan yang namanya fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 senyawa saja yang beratom 3C, yaitu dihidroksi aseton fosfat dan juga gliseraldehid fosfat atau biasa kita sebut dengan PGAL. Nah, pada bagian ini itu enzim akan mengkatalisis perubahan bolak-balik antara kedua gula beratom 3C tersebut, yaitu dihidroksi aseton fosfat dan juga gliseraldehid fosfat atau PGAL. Nah, gliseraldehid fosfat ini dioksidasi oleh transfer elektron sehingga begin mid size 12 px style straight H to the power of plus in style ditambahkan ke
ditambahkan ke begin message 12 px style NAD to the power of plus N style yang membentuk NADH. Nah, reaksi berlangsung secara eksergonik. Energi yang dilepaskan itu kemudian digunakan untuk mengikat yang namanya gugus fosfat yang selalu ada dalam sitosol sehingga terbentuk 1,3 bifosfoglycerat. Nah, gugus fosfat ini akan ditransfer ke ADP sehingga nantinya akan menghasilkan yang namanya ATP. Sementara itu, gula itu akan berubah menjadi 3 fosfoglycerat. Enzim fosfoglyceromutase akan mereduksi atau memindahkan gugus fosfat sehingga terbentuk yang namanya 2 fosfoglycerat. Enzim enolase itu akan membentuk ikan ganda dalam substrat dengan cara mengekstrasi molekul air membentuk fosfoenol pirufat atau PEP. Reaksi terakhir, glikolisis itu akan menghasilkan ATP dengan mentransfer gugus fosfat dari PEP ke ADP, sehingga PEP berubah menjadi asam piruvat beratom 3C. Nah, berdasarkan uraian proses di atas, hasil akhir proses glikolisis 1 molekul glukosa itu adalah 2 molekul ATP, 2 molekul asam piruvat, dan juga 2 molekul NADH. Nah, selanjutnya masuk pada bagian B, yaitu proses glikolisis aerob dan juga energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Nah, pada bagian ini tuh respirasi anaerob itu adalah reaksi perombakan karbohidrat. Dalam hal ini, glukosa yang dilakukan untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Nah, respirasi anaerob ini itu tergolong sebagai katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan juga menyederhanakan yang namanya glukosa. Perlu juga kita ketahui bahwasannya pada proses yang terjadi pada respirasi anaerob itu hanya glikolisis dan juga transport elektron saja. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob 1 molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, berarti respirasi anaerob itu hanya bisa menghasilkan 2 ATP saja. Nah, itu dia tadi penjelasan saya mengenai beberapa hal. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.